Dengan pertanyaan iblis pernah bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah, seorang sufiah. Ditanya oleh iblis, wahai Rabi'ah, apakah engkau membencimu? Apakah engkau membenciku? Kata iblis. Rabi'ah menjawab iblis, sedikit pun di hatiku tidak ada rasa benci, melainkan hanya rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku kan paling dibenci oleh Allah dan seluruh makhluk. Iblis, karena hatiku sudah penuh rasa cinta, maka di hatiku tidak ada sedikit pun rasa kebencian, termasuklah kepada engkau. Karena di hatiku hanya cinta. Sama dengan kalian para santri, di hati kalian hanya Quran. Sama dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan oleh sahabat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Sayyidah Aisyah, ya ummul mukminin, bagaimana tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya Quran. Kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah itu penuh dengan nasihat. Bahkan kepada orang yang paling buruk sekalipun Rasulullah tidak pernah menasihatinya dengan kalimat yang tidak baik. Bahkan Rasulullah ketika bertemu dengan sesiapapun selalu mengawalinya dengan senyum. Bukankah senyum ini sedekah? Bukankah senyum ini dapat menghantarkan kita masuk ridhonya Allah? Bukankah dengan senyum ini dapat menyebabkan kebaikan di hati kita masing-masing? Bukankah dengan senyum ini membuatkan kebaikan bagi orang lain? Bukankah dengan senyum yang sederhana ini dapat mendatangkan ridho dan kasih sayang Allah? Maka tersenyumlah ketika mendapat apapun dari orang lain. Orang mencaci maki kita, mengumpat kita, tak masalah, yang penting kita tak membalasnya. Ketika ada orang memperolok-olok dirinya, kata Allah, ketika ada orang-orang jahil memperolokkan dirinya, dia tidak membalas apapun, melainkan dia membalas dengan ucapan keselamatan, dengan ucapan-ucapan yang baik. Maka anak-anakku sekalian, seandainya pertemuan ini bisa kita catat dalam bentuk berapa pahala yang kita dapat, berapa kebaikan yang bisa kita dapatkan dari pertemuan ini, dari mulai salat subuh tadi hingga sekarang ini, tak bisa kita bayangkan betapa banyaknya rahmat dan kasih sayang dari Allah yang turun di majelis yang mulia ini. Kampung Samarahan mestinya berbahagia hati dan berbangga diri karena ada pondok pesantren, pondok tahfidz Al-Quran. Pondok tahfidz inilah yang menjadi cikal bakal akan lahirnya manusia-manusia pencinta Al-Quran, manusia-manusia penghafal Al-Quran, manusia-manusia yang kelak masuk ke masyarakat menjadi himayatul ummah, yang dapat melindungi umat, yang menjaga umatnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Karena pondok tahfidz di mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran setiap saat, setiap waktu, di mana di tempat ini dilantunkan ayat-ayat Allah dengan doa-doa dan zikir yang luar biasa, maka pintu-pintu rahmat dari Allah terbuka. Bukan hanya orang sini semata, tapi saya yang ada di Pontianak. Ketika adik-adik berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat, Allah mengirimkan kebaikan untuk saya. Kenapa? Rupanya doa itu datang dari tempat yang mulia ini. Saya jawab dari Pontianak sana, Allahumma arham li ummati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.